Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang ulangan akhir semester pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan biodata, nama Sekar Trihapsari dengan NIM yang sudah tertera dari Fakultas Ilmu dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 7 malam dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE dari Universitas Pancasakti Bekasi. Mari langsung saja kita ke slide selanjutnya. Soal ke-1. Mengapa pengelolaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dan bagaimanakah cara perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan? Yang pertama, A. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan, sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai atau anggota lembaga pendidikan, maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana lembaga atau organisasi yang baik. Yang B, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan tergantung pada jenis program pendidikan dan tujuan yang ditetapkan. Hal ini merupakan pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan yang baik, yaitu secara nasional, regional, lokal. Juga perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan. Selanjutnya, soal kedua. Jelaskanlah prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 menyatakan bahwa ada transparan, yaitu di lembaga pendidikan bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan itu. Keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian pembangunannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. B. Akuntabilitas. Di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Efektivitas. C. Seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaganya. D. Efisiensi. Perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pemikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama ada dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, lalu dilihat dari segi hasilnya. Baru bisa dikatakan kegiatan keuangan itu efisiensi atau tidak. Soal ketiga, menurut saudara, kegiatan apa yang dapat dilakukan manajemen sekolah untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara lembaga pendidikan, sekolah, dan masyarakat? Baik, di sini ada 3 poin. Yang pertama, hubungan edukatif. Merupakan hubungan kerjasama dalam hal mendidik, yaitu antara guru dan orang tua di dalam keluarga.
Cara kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dengan orang tua murid. Yang kedua, ada hubungan kultural, yaitu kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Contohnya, dengan cara kegiatan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan perkembangan masyarakat. Yang terakhir, hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga atau instansi resmi lainnya. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah, dan pengembangan materi kurikulum maupun bantuan yang berupa materi atau fasilitas. Soal keempat, jelaskan yang dimaksud dengan kepemimpinan dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. A. Kepemimpinan adalah sebuah seni tentang bagaimana mempengaruhi orang lain untuk dijadikan tim, anggota, kelompok kerja yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan. B. Dalam melaksanakan aktivitasnya, pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu kepribadiannya, lalu pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin. Hal ini mencakup nilai-nilai latar belakang dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinannya. Yang kedua, harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, yaitu harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinannya. Yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi merupakan harapan dan perilakunya. Lalu yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Soal kelima, jelaskan kegiatan yang dilakukan oleh supervisi pendidikan dan menurut saudara mengapa pemasaran pendidikan diperlukan. Mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan, yaitu pertama, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang kedua, melakukan penilaian. Data yang sudah dikumpulkan lalu diolah kemudian dinilai. Yang ketiga, dideteksi kelemahannya. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Keempat, memperbaiki kelemahannya. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang kelima, bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Dan yang B, mengapa kegiatan promosi untuk lembaga pendidikan itu diperlukan? Karena selain mencari keuntungan atau profit bagi pekerja lembaga pendidikan, dilakukan pemasaran pendidikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk-produk atau sistem belajar, sarana dan prasarana, fasilitas fisik atau non-fisik, dan yang lainnya di dalam lembaga pendidikan, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut, dan bisa memberikan info perbedaan lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Dan masyarakat bisa memberikan penilaiannya, bahkan bisa ikut berkontribusi dalam mendukung lembaga pendidikan yang diminati. Baik, saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.